Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para majelis sekalian, kita melanjutkan mata kuliah satu kutub. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Fathul Mu'in fi Syarhi Qurratul Ain yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau merupakan murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Jadi kitab ini merupakan kitab fikih madzhab Syafi'i. Kitab ini yang dikenal luas dengan nama Fathul Mu'in merupakan kitab fikih madzhab Syafi'i yang banyak dikaji atau diajarkan dipelajari di pesantren, khususnya di Indonesia, bahkan mungkin di dunia Islam. Kitab ini merupakan kitab fikih yang penting dalam madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena pembahasan terhadap berbagai macam persoalan fikih, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dilakukan secara rinci. Mari kita kaji kitab Fathul Mu'in. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji persoalan nikah, yaitu babul nikah. Silakan disimak. Saya akan membaca secara tartil ya, pelan-pelan, dan kalau nanti disimak, kalau seandainya ada bacaan yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi wa huwa lughatan amdamu wal ijtima'u wa minhu qawluhum tanakahatil asdaru idza tamayalat wan dhamma ba'duha ila ba'din. Bab nikah, penjelasan tentang an-nikah. Wa huwa, yaitu an-nikah, lughatan menurut bahasa ad-dhamm, berarti ad-dhamm berkumpul, wal ijtima' berkumpul atau bersama-sama. Wa minhu qawluhum, dari lafal ini terucap ya kalimat tanakahatil asjar, misalnya berkumpul, bergabung pohon-pohon. Idza tamayalat, ketika pohon-pohon itu saling goyong, miring lah itu, jadi saling bersentuhan. Wan dhamma ba'duha ila ba'din. Nah, sebagian atau bagian dari pohon itu bergabung atau bersentuhan satu dengan yang lain. Wasyara'an aqdun yatadhammanu ibahata wad'in bilawdhi inkahin au tazwijin. Sementara pengertian an-nikah menurut syarat adalah akdun, berarti akdun akad. Jadi kalau tadi menurut bahasa berarti al-dhammu atau al-ijtima'u berkumpul. Kata an-nikah secara syariat berarti akdun atau akad, perjanjian. Kata dhammu ibahata wad'in, akad yang terkandung di dalamnya dibolehkannya berhubungan badan dengan mengucapkan lafal
inkah atau taswid, yaitu menikahkan. Wa huwa haqiqatun fil aqdi wajazun fil waqti al sahih. Nah, makna nikah dengan demikian secara hakikat atau pada dasarnya terdapat dalam pengertian akad tadi. Jadi secara hakikat nikah itu berarti akad. Majazun fil waqti al sahih. Sementara secara majaz ya, atau pengertian yang lebih jauh atau metafora itu fil waqti, terdapat pada kata al-waqtu atau hubungan pada. Nah, jadi kalau begitu ada dua pengertian ya awal nikah ini, yaitu akad atau perjanjian, ini makna dasar. Kemudian yang kedua al-waqtu atau hubungan badan, ini merupakan makna atau pengertian yang lebih jauh. Al-sahih ini menurut pendapat yang paling benar. Sana ay an-nikahu. Penjelasan selanjutnya adalah an-nikahu li tarikin ay muhtadun au ay muhtadun lil waqti wa istaghala bil ibadah. Nikah itu diperuntukkan bagi orang yang betul-betul membutuhkan, punya keinginan kuat untuk berhubungan badan, meskipun disibukkan dengan ibadah. Jadi artinya, jadi orang yang asik beribadah atau sibuk beribadah, tapi punya keinginan kuat, ya, punya tekad yang kuat untuk nikah, ya, maka terbuka ya pintu peluang untuk melakukan pernikahan. Qadirun ala mu'natin min mahrin. Hanya saja, jadi orang yang meskipun sibuk beribadah, asal pertama dia punya keinginan kuat untuk menikah, maka terbuka peluang untuk melakukan pernikahan. Hanya saja ada ketentuan lain, yaitu qadirun, dia memiliki kemampuan ala mu'natin min mahrin, untuk memberikan pangan ya kepada pasangannya, min mahrin, yang merupakan bagian dari mahar atau mas kawin. Wa kiswatin, dan memberikan sandang atau pakaian. Faslu tamkinin. Nah, ini terdapat di dalam penjelasan khusus tentang ya kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menikah. Wa nafaqati yaumihi lil akhbari sabitati fis sunani. Wa qad uridat jumlatun minha atau jumlatan minha fi kitabi ihkam ahkamin nikah. Nah, kemudian juga mampu memberikan nafkah setiap hari atau kehidupan keluarga yang harus dipenuhi setiap hari, sebagaimana yang dijelaskan secara rinci di dalam berbagai macam hadis yang kuat, yang pasti di dalam berbagai macam kitab-kitab hadis. Kemudian juga secara panjang lebar ya, tentang hal ini itu bisa didapatkan di dalam kitab saya yang bernama Ihkam Ahkamin Nikah, atau kepastian tentang hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan. Lima fihi
hifdzid dini wa baqa'in nasl. Di mana bahwa di dalam pernikahan itu di antara tujuannya adalah untuk menjaga agama dan untuk melanggengkan keturunan. Min hifdzid dini wa baqa'in nasl. Wa ammat ta'iqul ajizu 'anil mu'ani fal awla lahu tarkuhu wa kasru hajatihi fis sawmi la biddawa. Adapun orang yang punya keinginan kuat untuk menikah, al-ajizu 'anil mu'ani, namun tidak mampu untuk memenuhi kehidupan keluarga, terutama menyangkut kehidupan kebutuhan pokok, yaitu memberikan makan, fal aula lahu tarku, maka orang tersebut lebih utama untuk tidak menikah dulu, tarkuhu wa kasru hajatihi bisawm, dan mengalihkan keinginan yang kuat untuk menikah bisawmi, dengan puasa. Ya seperti yang kalian lakukan, ya kan? Kan kalian sedang puasa kan? Itu untuk menghindari keinginan kuat menikah. Jadi cowok-cowok ini kan kalau dilihat dari penampilannya itu sudah mungkin sekali untuk menikah. Cuma mereka masih ala ajizu, belum al qadir. La biddawahi, jadi untuk menghilangkan atau menghindari ya keinginan kuat, atau dalam bahasa yang lebih detail lagi itu untuk menghindari syahwat, ya, syahwat hubungan suami istri, sementara dia masih al-ajiz, ya, masih belum mampu untuk menghidupi keluarga, maka dianjurkan untuk berpuasa. La biddawahi, bukan dengan cara minum obat, bukan dengan biddawa, ya. Dawa itu obat, ya. Maksudnya itu dengan cara-cara yang dilakukan untuk misalnya melemahkan syahwat, yaitu misalnya minum obat atau cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi kalau menurut syariat itu ya bisa dengan puasa. Wa kariha li'ajizin 'anil mu'ani ghairi ta'iqin. Nah sementara orang yang belum memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sementara dia belum punya keinginan untuk menikah, jadi artinya ya secara finansial dia masih lemah, belum kuat, sementara dia belum punya keinginan kuat untuk menikah, ya maka justru tidak dianjurkan untuk berpuasa, atau berpuasa itu malah makruh. Jadi artinya bahwa untuk menghindari, ya, atau untuk melemahkan, ya, menghilangkan syahwat, itu dengan cara berpuasa, itu bagi orang yang punya syahwat yang menggebu-gebu, sementara dia belum mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Sementara kalau dia belum punya syahwat yang menggebu-gebu dan dia juga belum punya kemampuan untuk memberi nafkah, nah, maka dia tidak perlu berpuasa. Kira-kira begitu ya penjelasannya.
wa yajibu bin nadri haitsu nadaka. Nah, sementara bagi orang punya nazar untuk melakukan pernikahan, maka hukumnya wajib. Padahal mestinya itu sunnah. Jadi orang yang sudah mampu qadirun al-munah, dia sudah mampu memberikan nafkah kepada keluarga, kan hukum asalnya itu sunnah. Tapi karena dia pernah bernazar, misalnya ini, bahwa kalau dia mendapatkan jabatan yang diinginkan, maka dia akan segera menikah. Nah, ternyata jabatan yang dia impikan dalam lama itu kemudian terwujud, maka hukumnya jadi wajib, karena nazar tadi, bahwa nazar untuk menikah, ketika apa yang menjadi keinginan itu terwujud, maka nazar nikah itu menjadi wajib hukumnya. Wasanna nadharu kullin minaz zawjaini qatala azmi ala nikahi wa qabla al-khitbah. Dan dianjurkan untuk melihat calon pengantin atau masing-masing pasangan, untuk saling melihat nadhara kullun minaz zawjaini qatala azmi ala nikah wa qabla al-khitbah. Jadi kalau dua orang saling suka dan keduanya sepakat punya tekad kuat untuk menikah, maka dianjurkan untuk saling mengenal. Nadhar ini kan secara berarti melihat, memandang, tapi sebenarnya bisa lebih jauh daripada itu, saling mengenal. Qablal khitbati. Nah, maksudnya sebelum khitbah. Khitbah itu apa? Lamaran. Jadi sebelum melamar itu dianjurkan malah untuk saling mengenal. Qabl khitbatil akhari ghairi auratin. Nah, tentu yang boleh dilihat, boleh dikenal itu hal-hal di luar aurat. Kalau secara fisik kan sebagaimana aurat untuk perempuan, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi boleh melihat muka dan juga melihat telapak tangannya. Itu cara untuk mengenal secara sederhana. Muqarraratan fi syurut fi sholat, sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam syarat-syarat sholat. Fayanzuru minal hurrati wajhaha liya'rifa jamal. Nah, kemudian calon suami atau calon pengantin laki-laki itu boleh melihat wajah perempuan atau calon istrinya, liya'rifa jamalah, untuk mengetahui, mengenal lebih dalam jamalah, jamal kecantikannya. Wa kaffaiha lahran wa qawnan liya'rifa usubata badaniha. Kaffaiha, dan kedua telapak tangan dari pihak perempuan, lahran wa qawnan dari
apa itu luar boron dan